Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi berkenaan dengan adanya sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya. Ada orang bertanya begini, saudara. Bagaimana saya yang sudah menjadi orang percaya puluhan tahun, bahkan saya adalah orang yang setia beribadah, tetapi saya mengalami begitu banyak kendala, khususnya di bidang finansial. Saya berdoa, saya sudah berdoa. Saya bahkan tergolong orang yang setia beribadah. Bukan cuma setia beribadah, tetapi juga saya sudah masuk di dalam pelayanan. Firman Tuhan memberitahu di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Semuanya itu adalah segala kebutuhan hidup kita. Tetapi kenapa suatu fakta menunjukkan bahwa saya ternyata mengalami begitu banyak kendala di bidang finansial? Menurut Pak Lukas, apa yang terjadi kesalahan di dalam hidup saya? Nah, pertanyaan itulah yang menggelitik untuk saya bahas. Tentu saja saya sudah meminta klarifikasi kepadanya. Saya katakan, coba kita share, kita buka masing-masing apa yang terjadi, kekurangan apa kira-kira yang membuat berkat begitu jauh dan seolah-olah Tuhan itu hanya berpangku tangan saja. Bahkan cenderung orang itu kecewa dan bertanya, Tuhan itu sebetulnya ada atau tidak? Dan dia bahkan meragukan, jangan-jangan Matius 6 ayat 33 itu hanya teori belaka. Saya katakan, nanti dulu, kamu harus meyakini dulu bahwa ini adalah firman yang penuh kuasa. Kalau sampai apa yang menjadi keinginan dan cita-citamu tidak terwujud, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan terlebih dahulu, tetapi lihat koreksi terhadap diri sendiri. Matius 6 ayat 33 itu satu ayat yang sangat terkenal. Tetapi saudara, untuk menerapkan ayat ini itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi juga tidak sesukar yang kita pikirkan. Jadi, bagaimanakah merealisasikan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33? Saya memberikan judul materi pada malam hari ini adalah The Power of Giving, atau kekuatan memberi. Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita akan bahas bersama-sama bagaimanakah ayat ini
bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Terjadi mujizat khususnya di bidang finansial. Sekalipun kita tahu bahwa kita bukan tertuju satu-satunya materi, tetapi kalau kita mau jujur, kita masih hidup di dalam dunia ini dan kita juga masih membutuhkan materi. Bapak Ibu Saudara datang ke Kehilat ini, ada yang naik becak, ada yang naik mobil, semua memakai uang. Naik becak pasti akan membayar ongkos, naik mobil pasti akan beli bensin, belum lagi yang datang dari luar kota, semua membutuhkan materi. Tetapi saudara, apa jadinya kalau ternyata kesetiaan kita itu tidak membuahkan hasil? Pasti orang akan kecewa dan berkata, jangan-jangan ini hanyalah teori belaka. Tetapi saudara-saudara, saya memberitahu bahwa Tuhan itu bekerja sesuai sistemik atau aturan yang ada. Mari kita akan sama-sama melihat. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Matius 6 ayat 33, di situ Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kalau kita mau benar-benar mencari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua kebutuhan kita itu pasti dicukupi. Dan itu adalah ucapan mutlak yang keluar dari mulut Yeshua, yang tentu saja Yeshua tidak pernah berbohong. Nah, oleh karena itu mari kita akan pelajari saudara-saudara, apakah urutan pertama dalam ajaran Yeshua di dalam kitab Matius 6 ayat 33? Kalau kita perhatikan dari ayat 1 dan seterusnya, ternyata ada 3 aturan yang Yeshua ajarkan untuk bisa meraih dalam tanda petik segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Saat itu saya bertanya kepada orang yang menanyakan hal ini. Saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Dia katakan, saya sudah berdoa. Kalau dia berkata sudah berdoa, itu berarti sudah memenuhi pasal 6 ayat 5 sampai 15. Itu tentang doa. Saya juga sudah berpuasa. Itu sudah memenuhi pasal 6 ayat 16 sampai 18. Tetapi ada satu pertanyaan yang sempat saya tanyakan. Apakah kamu sudah memberi sedekah? Sedekah ini bahasa Ibrani loh saudara. Ya, kalau ditanya apakah kamu sudah memberi sedekah, dia katakan loh saya sudah mengembalikan perpuluhan. Oh nanti dulu, perpuluhan itu bukan milikmu. Perpuluhan itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Jadi kalau kamu rutin mengembalikan perpuluhan, sebetulnya kamu belum memberi apa-apa. Dan perpuluhan itu kan tujuannya jelas. Nah sekarang, di luar dari persepuluhan itu, apakah benar kamu sudah memberi sedekah? Apa sih sebetulnya sedekah itu, saudara-saudara? Sedekah adalah pemberian kasih kepada orang yang patut dan layak untuk diberi.
Memberi sedekah itu tidak pernah ada di dalam pola Romawi dan Yunani. Karena Romawi dan Yunani itu tidak mengenal hal itu, saudara. Jikalau mereka memberi, berarti harus ada timbal balik. Misalnya saja masalah politik. Kalau seseorang itu memberi sesuatu, pasti dalam tanda petik harus ada imbalan. Tidak ada memberi dengan gratis, tidak ada. Harus ada imbalan. Itulah konsep Romawi dan Yunani. Tetapi berbeda, saudara-saudara, konsep Ibrani. Konsep Ibrani itu ketika kita memberi, kita harus memberi dengan hati yang tulus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempraktekkan kedahsyatan firman ini di dalam kehidupan saudara. Jikalau saudara sudah melakukan apa yang namanya sedekah, maka berkat Bapa Yahweh pasti akan mengalir di dalam kehidupan saudara. Sedekah itu dianggap hanya suatu tradisi Yahudi yang tidak perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saudara bayangkan budaya orang pada masa itu, kalau dia memberi berarti dia harus menerima. Tetapi saudara, konsep ini sangat berbeda dengan konsepnya pengajaran iman Ibrani. Kalau kita memberi, maka berilah dengan tulus, tanpa berharap untuk kembali. Karena yang akan membalas kebaikan dan ketulusan hati saudara, itu nanti adalah Bapa Yahweh. Dan kalau Bapa Yahweh yang memberkati saudara, maka saudara akan menerima jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa bayangkan. Nah, saya ingin ajak untuk saudara hanya mempraktekkan saja kebenaran ini di dalam perjalanan hidup saudara. Dan saya percaya saudara semua akan terbebas dari finansial. Saudara tidak akan lagi mengalami kesulitan kalau hanya sekedar membeli pulsa atau membeli handphone, akan sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pola sedekah ini, polanya Ibrani itu sangat terbalik dengan pola dunia. Kalau pola dunia, maka kalau saudara mau mendapatkan banyak, maka saudara jangan mengeluarkan. Tetapi konsepnya Tuhan adalah kalau saudara mengeluarkan, maka saudara akan mendapatkan banyak. Ini konsep yang sangat terbalik dengan konsep dunia, saudara-saudara. Sedekah itu ternyata menciptakan aura kemakmuran dan menarik energi kekayaan. Karena dengan memberi dengan hati yang ikhlas, secara alam roh, saudara sudah didudukkan dan ditempatkan sebagai orang kaya. Sekali lagi, saudara perhatikan kata-kata saya. Selama ini orang berpikir, saya akan memberi kalau saya punya uang. Kalau saya tidak punya uang, bagaimana mungkin saya bisa memberi? Sehingga karena konsep ini ada di dalam pikiran kita, maka saat kita tidak punya uang, kita tidak akan pernah bisa memberi.
Tetapi konsepnya Bapa Yahweh itu sangat terbalik, saudara. Justru karena kita tidak punya uang dan kita memberi, maka secara alam supranatural, saudara itu ada pada posisi orang kaya. Karena orang kaya, dia bisa memberi. Pertanyaan saya, saudara bisa menangkap atau tidak ini? Karena kalau saudara punya duit banyak, saudara bisa memberi atau tidak? Pasti bisa. Nah, kondisi yang ekonominya sedang carut-marut, ditempatkan di posisi orang yang kaya raya yang memberi, maka di situ akan terjadi tarikan-tarikan yang aneh yang membuat kita menjadi terperangah. Loh, kok bisa ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi dengan kita memberi atau memberikan sedekah kepada orang lain, maka saat itu aura kemakmuran akan saudara alami. Sekali lagi, konsep ini sangat terbalik dengan konsep yang ada di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, kata sedekah di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan 4 huruf. Sade, dalet, kaf, dan he. Sedekah. Dan rupa-rupanya ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menerima kelipatannya. Di dalam kitab Mislei pasal 11 ayat 24 atau kitab Amsal, coba kita buka sejenak saudara-saudara. Mislei 11 ayat 24, atau saya akan ajak saudara bersama-sama membaca ayat ini. Mislei pasal 11 ayat 24. Sudah ketemu semua, saudara? Nah, sekarang kita baca. 1, 2, 3. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Aneh ya, saudara? Ini konsep yang ada dalam kitab suci kita. Terbalik. Menyebar harta kok malah semakin kaya, menghambat, atau kalau saya pakai kata-kata kasar, murah hati menjadi makin kaya, pelit semakin miskin. Sekali lagi, yang ngomong ini bukan saya loh, saya sekedar membacakan ayat tadi. Ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Sekarang pertanyaannya adalah, nyebar harta kok tambah kaya? Bagaimana tuh caranya? Nah, malam hari ini saudara, saya ingin kita bersama-sama belajar untuk mempraktekannya, dan saudara lihat betapa dahsyatnya finansial saudara akan naik luar biasa. Sekarang saudara-saudara, kalau kita melihat kata memberi, dan saya kaitkan dengan kitab Mislei 11:24, berarti ketika kita memberi kepada orang lain, sebetulnya kita menolong diri sendiri. Dan kata sedekah ini apabila dijabarkan melalui 4 huruf ini, maka kita akan terkejut, saudara. Betapa terjadi saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Bahwa Bapa Yahweh menyatakan mujizat dan kuasanya. Kita akan coba untuk melihat di kitab
Matai tadi, saudara. Matius pasal yang ke-6. Mari kita akan buka mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya tidak akan membahas masalah puasa. Saya juga tidak akan membahas masalah doa. Karena biasanya ketika saya bertanya kepada seseorang, saya katakan, kamu sudah berdoa atau belum? Oh sudah, bahkan saya sudah berdoa dan berpuasa. Tapi kok tidak ada hasil? Berarti kan ada, dalam tanda petik, something wrong. Ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dibenahi. Mari kita akan baca, saya akan ajak saudara membaca bersama-sama dengan saya, perlahan-lahan sambil saudara masukkan di dalam hati. Siap? Oke, mari kita buka. 1, 2, 3. Perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia, sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapakmu yang di Samayim. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau, selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan. Sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Nah, di sini saudara, biasanya kalau ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, kesulitan uang, ketika dia membutuhkan uang, dia tidak berpikir terhadap Tuhan, tetapi yang dia pikir pertama adalah di mana saya dapat cari utangan. Nah, pada saat dia berpikir seperti itu, maka seluruh pintu-pintu berkat itu terkunci rapat. Itu yang terjadi di alam supranatural. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan dan kita berani mengambil satu langkah iman, maka yang terjadi adalah justru mujizat Tuhan yang terjadi. Artinya, ketika kita memberi sedekah, itu pun ada aturan, saudara. Aturannya adalah memberi bukan pamer. Memberi yang pamer itu bagaimana? Begini, saudara tahu nggak? Saya tuh nggak punya duit loh, tapi karena saya cinta Tuhan, sehingga saya memberi persembahan kepada si A, si B, si C. Itu namanya pamer, saudara. Dan saat saudara bercerita seperti itu, pintu rezeki itu pun semua sudah terkunci. Kenapa? Karena upahnya sudah didapat. Oh, hebat ya kamu ya. Selesai. Nggak dapat apa-apa lagi, saudara. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara agar saudara nanti memperoleh mujizat dengan cara yang Bapak Yahweh berikan, dengan pola yang aneh, saudara. Saudara akan bingung nanti, kenapa ya kok tiba-tiba ada begini, ada begitu. Begini dan begitunya itu adalah berkat yang mengalir secara tiba-tiba dengan cara yang aneh. Itu sebabnya
Hal yang pertama, ketika saudara berani mengambil langkah untuk menarik energi kekayaan dengan saudara bersedekah. Orang luar sana nyebutnya amal, ya. Tetapi orang memberi amal itu kan kadangkala asal. Yang penting saya beramal, saya akan disebut orang baik, kan cuman begitu. Tapi kali ini kita tidak seperti itu, saudara. Ketika saudara memberi sesuatu kepada orang lain, saudara rasakan bagaimana orang itu bisa tersenyum dengan kita. Bagaimana kita bisa memberi dengan hati, bukan asal, tapi memberi dengan hati yang penuh kasih. Sekalipun mungkin pemberiannya tidak banyak, karena memang saudara sedang ancur-ancuran ekonominya. Tetapi justru dengan kita memberi itu, dengan hati yang sangat tulus, saudara nanti akan menonton mujizat yang luar biasa. Karena konsep ini tidak pernah ada di dalam dunia, saudara-saudara. Ya, sekali lagi Tuhan itu bekerja secara sistemik. Sekarang saya akan coba untuk membahas 4 huruf ini. Kenapa sedekah itu bisa mendatangkan mujizat? Sekali lagi, kenapa sedekah bisa mendatangkan mujizat? Kita akan bahas satu persatu huruf sade. Ya, sade itu artinya kebenaran. Yakub itu disebut sebagai orang benar. Maka ada perkataan Yakov Hasadik, atau Yakub si orang benar. Nah, saudara perhatikan, sade itu artinya kebenaran. Saudara lihat di dalam kitab Beresit pasal 26. Mari kita buka sama-sama. Beresit pasal 26 dan kita membaca ayat 12 sampai 14. Saya bacakan untuk saudara. Dan Yitzhak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen berapa, saudara? 100 kali lipat. Dan Yahweh memberkati dia, dan orang itu menjadi kaya dan terus menerus menjadi kaya sampai dia menjadi sangat kaya. Dan padanya ada ternak, kawanan domba, dan ternak kawanan lembu, dan banyak pelayan, dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Kalau saudara melihat kisah ini, sebetulnya adalah sesuatu yang luar biasa, di mana Yitzhak itu memiliki predikat orang yang benar. Karena pandangan mata rohaninya itu hanya tertuju kepada Bapa Yahweh. Diceritakan Yitzhak menggali sumur, tetapi sumur itu dikangkangi sama orang lain. Sumur itu bisa saya artikan mata pencaharian. Belum lama ini ada seseorang yang memberikan WhatsApp kepada saya. Dia bertanya begini, Pak Lukas, saya selama beberapa waktu ini mengikuti pengajaran Bapak di YouTube. Dan saya punya usaha. Tetapi usaha saya ini ternyata ditipu oleh teman saya. Sehingga saya habis-habisan. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, karena Anda ditipu oleh teman, berarti Anda sudah tidak usah berteman dengan penipu itu. Karena itu berarti bukan teman. Kalau teman, dia tidak akan menipu. Berarti dia adalah musuh. Jadi abaikan saja orang itu.
doakan dan mintakan berkat untuk orang itu. Yang kedua, Anda harus mulai merintis kembali dari nol, dan percayalah Bapa Yahweh nanti yang akan menolong saudara. Dia kasih jawab, terima kasih untuk pencerahannya. Sama seperti Yitzhak, saudara. Setiap kali Yitzhak menggali sumur, selalu diganggu oleh orang, sumurnya dikop. Sehingga dia pindah lagi, dia gali sumur lagi, dikop lagi sama orang, dia gali lagi. Di sini Ishak hanya memandang kepada Bapa Yahweh. Sehingga orang-orang yang menjahili dia, termasuk seorang raja yang bernama Abimelekh, dia matanya dicelikkan. Bagaimana Yitzhak ini hidupnya semakin hari semakin diberkati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini sangat terbalik dengan konsep dunia. Ketika konsep dunia itu terjadi, kita katakanlah ditipu, oh bila perlu kita habisin orang ini. Ini sangat terbalik sekali, saudara. Jadi, kalau kita perhatikan ini, Yitzhak terus menggali sumur, sampai akhirnya dikatakan Yitzhak ini menggali sumur dengan air yang berbual-bual, sehingga sumur itu dinamai Rehobot. Jadi dimanapun Yitzhak ini menggali, selalu ada air. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, dimanapun orang itu berada, berkat Tuhan akan mengejar orang itu. Amin. Ini baru kita bicara sade, ya. Saudara juga melihat di Efesus 6, 14, 17, ya, yang disebut dengan baju zirah kebenaran. Artinya ada benteng, ada perlindungan. Itu adalah sade. Kemudian yang kedua, huruf yang kedua adalah dalet atau pintu. Nah, pintu ini menjadi jalan keluar bagi hancurnya finansial hidup saudara. Pintu inilah yang menjadi pembuka untuk membawa saudara masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kehidupan saudara akan dibuat makmur oleh Tuhan, karena saudara adalah orang benar. Dan Tuhan itu paling senang memberkati orang yang benar. Doa saya untuk saudara sekalian, agar hidup saudara semakin diberkati. Apapun manusia menutup jalan saudara, maka Tuhan yang membuat pintu keluar bagi setiap kesulitan yang saudara hadapi. Yakinkan saja bahwa tangan Bapa Yahweh itu tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, dan kekuatannya itu tanpa batas. Yang penting saudara mau hidup benar, itu saja. Menjadi orang yang sadik, menjadi orang yang benar. Ketika kita memanggil nama sesembahan, yaitu Bapa Yahweh, saudara tentu tahu kondisi keadaan jemaat semakin merosot. Secara finansial tentunya juga merosot. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Bahkan orang luar pun mengatakan bahwa Gereja Alfa Omega, waktu itu kita masih memakai nama Gereja Alfa Omega, akan habis jemaat, dan Pak Lukas pasti tidak bisa makan. Tetapi saudara, yang terjadi justru sebaliknya.
Karena semua pelayanan saya, yang tadinya saya mendapat pelayanan di gereja A, gereja B, gereja C, semua tertutup karena saya memanggil nama Bapa. Tetapi justru Tuhan membuka keluar. Yang tadinya pelayanannya hanya sampai di Pulau Jawa saja, akhirnya keluar pulau, akhirnya keluar negeri. Nah, itu bukti bahwa kalau Tuhan yang bertindak atau Tuhan yang membuka, tidak ada satu kekuatan tangan manusia sebesar apapun yang bisa menutupnya. Begitu juga sebaliknya, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa membukanya. Percayalah, dengan saudara memberi sedekah, maka aura kekayaan akan menyelimuti hidup saudara. Tetapi sekali lagi, saat saudara memberi sedekah, berikanlah dengan hati, bukan asal saudara memberi. Ada pintu yang terbuka, pintu untuk meraih banyak-banyak mujizat yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Yang berikutnya, kaf. Kaf ini artinya adalah holiness. Kaf, kados, kudus, itu holiness, kekudusan. Ya. Nah, kekudusan ini ternyata menjadi suatu kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, saudara. Kalau saya perhatikan filosofi dari setiap huruf-huruf Ibrani, itu sangat luar biasa sekali. Karena semua huruf-huruf itu memiliki power dan memiliki arti untuk kita bisa meraih apa yang menjadi keinginan kita. Jadi sekali lagi, kaf itu berbicara kekudusan atau holiness. Sekarang yang berikutnya adalah he. He itu artinya lihatlah atau behold. Mungkin kita masih ingat huruf yod he, waw he, ya. Ini satu huruf yang kalau diterjemahkan, behold the nail, behold the hand. Ya, lihatlah tangan dan lihatlah paku. Itu bicara tentang kematian Yesua. Nah, kata he itu artinya lihatlah. Saya mencoba untuk mempelajari kata he ini, ya. He ini berbicara tentang Tuhan. Hayah itu bentuk pas, bentuk masa lalu. Hoveh itu bentuk masa kini. Yiyah itu bentuk yang akan, ya, menurut grammar tata bahasa Ibrani. Jadi he di sini adalah kita nanti hanya akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara, karena Tuhan itu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makanya saya katakan, untuk kita bisa memberi sedekah, diberikan keberanian. Karena ini konsep yang sangat terbalik dengan konsep dunia. Konsep dunia ketika kita dalam kekurangan, kita akan berkata, lah untuk makan sehari-hari saja susah, lah kok boro-boro saya memberi orang lain. Tetapi saudara, konsep kitab suci tidak begitu. Saudara masih ingat ketika Elia berada di tepi sungai Kerit, begitu sungai Kerit itu sudah kering, Bapak Yahweh berkata apa? Pergilah kamu ke Sarfat dan kamu akan menjumpai seorang janda. Cuman hanya itu. Tidak disebut, oh janda kaya raya. Tidak. Tapi nanti kamu akan dipelihara oleh seorang janda. Kok aneh? Ya kalau jandanya kaya sih no problem.
Lah ini dia ketemu dengan seorang janda yang sedang mencari kayu bakar, yang hanya ada minyak sedikit dalam buli-buli dan segenggam tepung. Ketika ketemu, Elia berkata kepada janda itu, "Kamu lagi ngapain?" "Oh, saya sedang mencari kayu bakar. Saya akan menikmati makanan yang terakhir." Perhatikan, makanan yang terakhir. Berarti dia sudah nggak punya makanan lagi, bukan? Tapi pada saat itu Elia berkata, "Berikanlah makanan itu kepadaku, nanti kamu akan hidup dari lebihnya." Dipikir secara logika tidak masuk akal, saudara. Bisa saja janda itu berkata, enak amat, orang saya saja untuk yang terakhir kali kok saya harus mengasihi kamu. Bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa hidup? Itu konsep dunia, saudara. Tetapi konsepnya Bapa Yahweh tidak begitu. Beri dulu, kamu akan mendapat. Terbalik, bukan? Dan kitab suci memberitahukan janda itu membuat makanan, diberikannya kepada Elia. Setelah itu Elia berkata, "Tuangkan minyaknya lagi, ambil tepungnya." Dituangin lagi, minyaknya gak habis-habis, saudara. Kayak sulapan aja. Ini kan sesuatu yang luar biasa, di luar jangkauan pikiran manusia. Nah, malam hari ini saya menantang saudara. Kita tahu di tempat ini, saudara, jemaat kita itu tidak semuanya jemaat yang memiliki kekuatan finansial. Pernahkah saudara berpikir bahwa saya akan memberkati, oh itu orang itu kayaknya nggak punya duit, dikasih pertolongan. Coba saudara mulai berpikir dari sejak sekarang, sehingga minimal kita praktek, tidak usah orang luar dulu, tapi orang dalam. Berkati jemaat kita yang berkekurangan. Dan saudara akan melihat hasilnya yang sangat luar biasa. Kalau engkau memang memiliki kekuatan finansial, maka kekuatan finansialmu akan menjadi semakin lebih besar. Tetapi kalau saudara yang tidak punya finansial, tetapi saudara berani memberkati, maka kebutuhan finansial saudara akan ditingkatkan oleh Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya kata "hey" itu artinya lihatlah. Perhatikan saudara, kata "hey" di dalam teks Ibrani kuno atau Paleo Hebrew itu bentuknya gambar orang yang sedang angkat tangan. Artinya gambar orang yang sedang berserah. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Seringkali khotbah-khotbah saya itu diejek oleh orang luar, saudara. Orang yang masih Kristen pola Yunani. Dia bilang, "Pak pendeta ini kalau khotbah kok digatuk-gatuk ya, gatukmologi." Saya tidak membalas, saudara, percuma. Toh kalau saya membalas, menerangkan, nggak mudeng, karena polanya masih pola Yunani, jadi saya abaikan. Cuman dalam hati saya berkata, aduh kasihan amat kamu, sudah zaman sekarang kok tidak mau belajar pola Ibrani. Emang iman kita dari mana? Mereka tidak tahu tentang konsep iman Ibrani, di mana tiap-tiap huruf, tiap-tiap kata itu terjadi kait-mengkait satu dengan yang lain. Orang luar tidak paham. Makanya mereka menganggap itu digatuk-gatuk karepmu terserah. Toh saya tidak ada kepentingan dengan Anda. Saya hanya berkepentingan dengan orang-orang yang mau belajar dengan pola konsep Ibrani. Tiap-tiap kata memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.
seperti kata sadik tadi, saudara. Jadi dengan kata lain, ketika justru dalam kekurangan kita bisa memberi kepada orang lain, memberi sedekah dengan hati, maka di situ ibarat seperti orang yang sedang berserah. Hei, itu juga bisa berarti nafas kehidupan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Sekarang coba kita lihat yang lain. Kata uang itu kan money, ya. Itu ada istilah currency. Currency itu berasal dari kata curere, dari bahasa Latin yang berarti mengalir. Jika kita menghentikan sirkulasi uang dengan cara menimbun harta, sama saja dengan menghentikan sirkulasi kehidupan. Makanya current itu penting. Makanya ada AC, DC. AC itu kan alternating current, ya. Energi yang mengalir bolak-balik itu AC. Nah, kalau kita melihat di dalam aliran keuangan, itu tidak boleh mengendap, saudara. Ketika mengendap, berarti saudara secara hukum alam supranatural itu berkata, aku kekurangan. Paham, saudara-saudara? Aku kekurangan, sehingga duit ini saya himpun. Ternyata itu justru bisa menjadi sumber malapetaka. Tetapi kalau saudara mengalirkan keuangan saudara, maka kitab Mislei tadi tergenapi. Ada orang yang menebar atau menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ishak juga begitu. Ishak menabur, terus menabur, dan semakin hari semakin bertambah-tambah kaya. Ini konsep sangat terbalik, saudara. Dan konsep ini sangat tidak disukai oleh hukum logika. Karena itu nggak masuk logika. Saya pernah membaca sebuah kisah yang cukup menarik, saudara-saudara. Saya rasa perlu kita renungkan bersama. Ceritanya begini, saudara. Ada seorang ayah yang memiliki 3 anak. Ya, ada seorang ayah punya 3 anak. Nah, sang ayah ini punya kekayaan 19 kerbau. Coba saudara pikir pakai matematika, ya. Ada seorang ayah punya 3 anak. Kekayaannya 19 kerbau. Lalu sang ayah berpesan kepada anak-anaknya, kalau nanti aku mati, aku akan wariskan 19 kerbau kepada anak yang pertama, akan mendapat separuh dari 19 kerbau. Sementara anak kedua akan mendapat 1/4. Sedangkan anak ketiga mendapat 1/5. Nah, apa yang terjadi, saudara? Beberapa waktu kemudian matilah orang tua ini. Maka sekarang 19 kerbau itu dibagi sesuai dengan surat wasiat yang orang tua itu dapatkan, ya, buat. Nah, separuh dari 19, 9,5 ekor. 1/4 dari 19, 4,7 ekor. 1/5 dari 19, 3,8 ekor. Bagaimana cara membaginya? Masa kerbau dipotong-potong? Nggak bisa kan? Harus utuh, saudara. Sehingga kakak beradik ini ribut, saudara. Kenapa? Dia harus berpegang teguh kepada amanat waris dari orang tuanya, yang anak pertama mendapatkan separuh, anak kedua mendapatkan 1/4, anak ketiga mendapatkan 1/5.
Lalu di tengah-tengah keributan itu ada seorang petani yang memiliki 1 ekor kerbau. Perhatikan, petani ini punya 1 ekor kerbau. Dia tidak punya 2, dia punya 1, maka dia ingin menolong anak-anak itu supaya tidak berkelahi. Maka si petani ini, saudara, yang punya 1 ekor kerbau ini mendatangi 3 anak tadi. Dia berkata, kamu jangan ribut deh. Sekarang begini, saya akan sumbangkan kerbau saya untuk kamu, kemudian nanti kamu bagi. Wah, 3 anak ini setuju, saudara, mendapat sumbangan dari petani yang punya satu-satunya kerbau. Sekarang jumlah kerbaunya ada berapa? 20. Nah, sekarang anak pertama mendapat separuh dari 20, jadi dapat berapa? 10 ekor. Utuh kan? Anak kedua mendapat 1/4 dari 20, berarti dapat 5 ekor. Anak ketiga mendapat 1/5 dari 20, jadi dapat 4 ekor. Jumlahnya berapa? 19. Padahal kerbaunya ada 20. Masalahnya selesai enggak? Selesai enggak? Selesai. Yang 10 ekor dikasihkan anak pertama, 5 ekor dikasihkan anak kedua, 4 ekor dikasihkan anak ketiga. Masing-masing mendapatkan kerbau secara utuh karena ada yang berani berkorban. Jadi sisa 1 diberikan kepada yang bijaksana. Artinya kalau kita memberi itu sama dengan menerima. Sampai di sini paham, saudara? Dari secara hukum matematika saja itu sudah terbentuk atmosfer yang sangat luar biasa, bahwa dengan kita memberi itu sama dengan kita menerima. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita dibutuhkan keberanian untuk memberi. Ya. Nah, di sini sekali lagi banyak jemaat yang hidupnya berkekurangan. Coba berkatilah mereka dari kelebihan saudara. Kalau saudara makan, biasanya saudara berdoa ya. Saudara berdoa, katakan, Bapak Yahweh berkati makanan ini, berkati jemaatmu yang hidup dalam kekurangan. Pernah nggak saudara berpikir, ketika kita makan, kita berdoa seperti itu? Coba saat saudara berdoa, bukan cuma pada waktu makan, tetapi pada waktu ibu-ibu mau mengambil beras, ya, saudara ambil beras sambil berdoa, Tuhan terima kasih, aku mendapatkan makanan daripadamu. Berkatilah jemaatmu yang hidup dalam kekurangan. Itu beras yang sudah ada di tempat, saudara tumpahkan sedikit, saudara tanak nasi. Nanti saat saudaramu ambil, berdoa yang sama, berkati lagi, dikumpulin. Ini jadi beras yang besar, banyak. Dan beras ini bisa dipersembahkan ke Kehilat. Dan kalau seluruh jemaat melakukan seperti itu, saudara bayangkan, jemaat di tempat ini tidak ada yang hidupnya berkekurangan. Tidak ada yang berseru, besok aku makan apa? Karena saudara memberkati yang lain. Mungkin saudara berkata, cara begitu terlalu tradisional. Lebih baik saya tiap bulan saya sumbang pakai duit saja. Itu juga tidak masalah. Sama saja, bahkan bisa lebih besar. Tetapi ketika engkau memberikan itu,
Perhatikan baik-baik hati saudara. Ketika saudara memberi sekarang, coba saudara rasakan, aku sedang memberi makan orang-orang yang hidupnya berkekurangan. Aku sangat mengasihi mereka. Saya katakan, perhatikan baik-baik, saudara akan didatangi dan diserbu oleh banyak mujizat yang aneh yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ini sudah merupakan hukum firman Tuhan yang terbalik, ya, yang terbalik dari pola dunia. Sekali lagi, pola dunia itu kekurangan tidak perlu memberi orang lain, tetapi polanya Tuhan justru di tengah-tengah kekurangan engkau memberkati orang lain, maka hidupmu akan diberkati. Karena engkau menempatkan posisimu sebagai orang kaya, dan alam supranatural, alam yang tidak terbatas itu membaca hidup saudara sebagai orang yang berkelimpahan. Sehingga dengan demikian, maka kehidupanmu akan penuh dengan kelimpahan. Dan saya percaya hidup saudara akan penuh dengan sukacita. Engkau tidak akan berkekurangan karena engkau menjadi orang-orang yang benar di dalam Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.